perkenalkan, saya Femke Elizabeth Madi dengan NIM 102 2021 0007 dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Akan mempresentasikan tugas resum dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul materi bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya. Di samping mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Cronenberg tentang negara hukum dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat sebagai berikut. Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Pada bab 1 telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: 1. Perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. 2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. 3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. 4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan 5. Pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ada 2 pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, tindakan kriminal, dan lainnya. Gustav Rothbard, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu pertama, itu ada unsur keadilan, 2 unsur kemanfaatan, 3 unsur kepastian. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur, tanpa pilih kasih, dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Lembaga penegak hukum.
Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Satu, kepolisian. Berikut wewenang dari kepolisian yang mempunyai tugas penyidik. Yang satu, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dua, mencari keterangan dan barang bukti. Tiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Empat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 2. Kejaksaan. Jaksa atau penuntut hukum berwenang antara lain sebagai berikut. Yang satu, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. 2. Membuat surat dakwaan. 3. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu. 5. Melaksanakan penetapan hakim dan lain-lain. C. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. 2. Lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. 1. Peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. Wakaf dan sedekah. B. Peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1937 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. 2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. C. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. D. Peradilan Umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretariat, dan juru sita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama
dari perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 2. Pengadilan tinggi. Tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah A. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. B. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. 3. Pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. 4. Penasehat hukum. Diperbolehkan menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan, perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Demikian hasil presentasi tugas resum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Shalom. Terima kasih.